Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya di channel Kutoprek Tutorial Excel. Oke teman-teman semuanya, hari ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang fungsi count ya. Fungsi count di dalam Excel ya. Jadi di sini fungsi count itu adalah untuk menghitung dari berapa jumlah data yang ada. Nah kalau kita lihat ini ada satu, kita hitung manual ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba ya kita lihat jumlahnya adalah ya benar 11 ya, ini count. Nah kita bisa pakai rumus ya, sama dengan umpamanya ini rumus countnya ya, count ya sama dengan count buka kurung. Nah di sini ada value-nya ya, value-nya kita bisa ambil ini. Nah ini adalah jadi ada 11 datanya, kita Ctrl C, kita bisa langsung tarik ke sini. Jadi semua data ini adalah jumlahnya adalah 11 ya. Jadi kalau di total data ini adalah jumlahnya berapa ini? Kalau di total jumlahnya adalah 121. Nah, ini bisa juga langsung ya pakai rumus sama dengan count ya. Count kita langsung tarik aja semua datanya ini ya sampai sini lalu kita enter. Nah, ini juga bisa yaitu datanya udah ketahuan 121. Ini juga ada yang seperti ini ya, konta ya, umpamanya contoh 1, 2, A, 2, 3 umpamanya. Kalau kita hitung pakai count, ini jumlah datanya sama dengan count buka kurung ya, kita hitung datanya adalah ada 4 ya, yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti yang hurufnya ini tidak terhitung. Nah, di sini kita pakai namanya konta biar hurufnya juga ikut hitung. Konta. Nah, di sini kita enter. Nah, jumlahnya ada 5. Jumlahnya ada 5. Nah, kalau ternyata di sini ada yang datanya yang blank ya, yang tidak ada nilainya di sini ya, umpamanya contoh seperti ini. Ini kalau kita pakai konta pun nilainya akan 5. Yang blank itu untuk mendeteksinya ya, pakai namanya count blank. Jadi ini adalah count. Lalu ini adalah konta ya. Ini adalah count blank. Count blank. Nah, ini sama dengan ya count blank itu langsung aja count blank ya di sini ya. Lalu kita tarik data yang sini ya. Nah, jadi di sini adalah yang blank, data yang blank itu adalah 1. Jadi kalau kita bisa kita jumlah berarti 5 plus 1. Jadi di sini ada 6 kolom ya. Ada 6 sel lah ya, ada 6 sel kayak gitu. Nah, lalu ada juga yang pakai namanya yang paling sering untuk dipakai itu adalah countif ya, countif. Countif itu paling sering dipakai. Countif itu untuk menghitung data tapi pakai fungsi logika if ya. Jadi apabila ya, jika ya. Jadi contoh, nah jadi seperti ini contohnya ya. Makanan ya, makanan. Saya tarik ke bawah. Lalu ada lagi minuman ya, minuman. Lalu saya kontrol C, saya tarik ke bawah. Nah, di sini kalau kita hitung berapa jumlah data makanan dan berapa jumlah data dari minuman. Nah, di sini pakai namanya fungsi countif. Sama dengan countif ya. Countif, lalu nih kita tarik ya, countif frame-nya ini, lalu kita kunci. Lalu kita koma kriterianya apa? Sel C3. Enter. Sudah tuh dapat jumlah. Jadi makanan itu ada jumlahnya ada 8 ya. Minuman itu ada 7 di sini ya selnya. Sebenarnya ada lagi satu ya. Berarti ini ada tadi countif ya. Countif. Lalu ada lagi namanya countif. Jadi dia bisa banyak kriteria. Namanya adalah count ya. Count ini ya, sebentar, count nih dia banyak kriteria, jadi ini kita banyak kriteria yang kita bisa pakai. Nah gunanya seperti ini ya. Kalau tadi ternyata makanan ini ya saya pakai adalah murah umpamanya, murah ya, lalu saya copy ini murah, lalu ini adalah mahal. Lalu ini saya copy ke bawah sini. Lalu ini juga gini ya umpamanya. Nah,
Nampaknya seperti ini. Nah, saya mau tahu makanan murah mana, makanan murah jumlahnya berapa, lalu minuman murah jumlahnya berapa, makanan mahal jumlahnya berapa, dan minuman mahal jumlahnya berapa. Minuman dan makanan minuman mahal, makanan mahal, minuman murah dan makanan murah ya. Saya pengen tahu jumlahnya ada berapa. Nah, di sini ini kita pakai ya, kita copy dulu ya. Ctrl C, lalu ya kita remove dulu. Kalau saya pakai remove duplikat ya, saya remove. Nah, nilainya adalah seperti ini. Nah, di sini kita bisa tahu makanan murah berapa jumlahnya datanya, makanan mahal berapa jumlah datanya, lalu minuman murah berapa jumlah datanya, minuman mahal berapa jumlah datanya. Nah, di sini saya pakai namanya tadi countif ya, countif, tapi yang pakai ini ya, banyak kriteria. Kriteria pertama rank ya, kriteria pertama saya ambil umpamanya kriteria berdasarkan makanan, lalu saya kunci, lalu setelah itu saya koma lagi. Nah, tadi ini berdasarkan kriteria makanan, berarti sel A ini. Nah, di sini kriteria satunya apa? Berarti makanan. Lalu saya koma lagi. Kriteria rank kedua adalah ini ya, status murah atau mahal. Ya, ini saya ini ya, saya drag sini ya. Lalu saya kunci juga, lalu setelah itu saya koma. Nah, statusnya di sini saya ambil yang ini karena murah mahal, berarti saya Q3 ya, murah mahal. Enter. Nah, ternyata makanan murah itu jumlahnya ada 5. Kita tarik aja ke bawah. Tuh makanan murah ada 5, makanan mahal ada 3, minuman murah ada 4, minuman mahal ada 3. Nah, ini pakai countif. Ya, ada S tambah S, jadi countif pakai tambah S gitu ya. Countif tambah S, apa itu? Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau countif tadi cuma satu kriteria, countif yang S itu banyak kriteria. Kita bisa ngasih kriteria lah. Nanti tergantung kita nyamakan antara yang pertama, kalau umpamanya kalau di sini adalah kriteria ranknya itu adalah makanan, berarti ya nanti dihubungkan sama kriterianya apa ya, makanan juga gitu loh. Lalu yang untuk minuman murah atau mahal ini ya kriterianya nanti dihubungkan dengan murah dan mahal juga kayak gitu. Coba kalau kita lihat ya, kita coba buktikan ya, jumlah datanya ada di sini adalah 15. Jumlah datanya pasti 15. Tuh 15 jumlah datanya. Ini 15. Oke ya. Jadi itu fungsi dari tadi yang count, conta, count blank, countif sama countifs ya. Yang paling sering ya dipakai biasanya adalah countif sama countifs ya. Countif ada S-nya kayak gitu ya. Oke teman-teman, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.